Shalom, bertemu lagi di Suara Sunderman, edisi rancangan khotbah. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang tema kelahiran Yesus yang terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Episode ini memang sungguh spesial, ya, karena kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan sebagai narasumber kita yang akan berbagi kepada kita pada saat ini ialah Bapak Pendeta Sinar Abdi Parubu. Selamat datang di Suara Sunderman, Pak. Beliau adalah dosen STB UNKP Sunderman dan juga Sekjen Gereja UNKP. Baik, sebelum kita berbincang-bincang mengenai firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh dapat kekuatan untuk dapat merenungkan, berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga apa yang kami perbincangkan tentang firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya baca dulu ya Pak, nas khotbah yang akan dikhotbahkan sebenarnya pada 25 Desember 2025 ini, pada ibadah siang ya. Lukas 2 pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan tema perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Baik Pak, tadi saya sudah bacakan teks firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada Minggu 25 Desember ini. Ini terambil dari Injil Lukas. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Siapa sebenarnya Lukas ya yang dikatakan di sini sebagai penulis dari kitab ini, dan kira-kira apa latar belakangnya? Baik, terima kasih Pak Pini. Sebelum saya menjawabnya, saya mengucapkan selamat Natal untuk Pak Pini dan seluruh para pendengar kita. Selamat Natal, Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui melalui tradisi tentunya ya, karena di dalam Injil sendiri tidak disebutkan secara eksplisit siapa penulisnya. Namun secara tradisi, melalui kesaksian dan tulisan bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullianus, Origenes, dan masih banyak yang lain, mereka bersaksi bahwa penulis ini adalah Lukas, yang adalah menurut keterangan Paulus dalam Kolose pasal 4 ayat 14, dia adalah seorang tabib ya, dan mungkin istilah sekarang adalah dokter. Dan ini sangat unik ya, karena dari semua penulis dalam kitab Perjanjian Baru, dialah satu-satunya penulis yang non-Yahudi. Dia bukan berasal dari orang Yahudi, dan dia benar-benar adalah orang yang murni non-Yahudi, dan kemungkinan dia berasal dari Antiokhia. Nah, Lukas juga adalah penulis kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita
bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 4, itu bisa kita lihat kesinambungan bahwa Lukas adalah kitabnya yang pertama dan kitab Kisah Para Rasul adalah kitabnya yang kedua. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat jejak pelayanannya dan keikutsertaannya dalam misi penginjilan Paulus. Itu kita bisa mulai lihat dari pasal 16. Di situ kita bisa lihat ada yang namanya, kalau kita belajar tafsiran, namanya we section. We sections ini adalah bagian daripada kata kami. Artinya ketika dia mengalihkan kata dia, mereka di dalam tulisannya, berarti dia terlibat di dalamnya dengan kata kami. Mulai dari pasal 16 sampai seterusnya, dia menggunakan kata kami dalam tulisannya. Disitulah dia mulai bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam misi penginjilan. Nah, karena dia seorang dokter atau tabib dalam istilah yang dulu, dia pastinya seorang akademisi. Sehingga dalam menulis Injil Lukas, dia itu benar-benar menulis dengan teliti, dengan seksama, mencari informasi yang valid, dan dia menyusun tulisannya dengan teratur. Itu kita bisa lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Oke, Pak. Terima kasih Bapak ya, uraian tentang latar belakang daripada Lukas ya. Nah, kalau Injil Lukas sendiri ini tahun penulisannya tahun berapa kira-kira? Iya, kalau masalah tahun penulisan memang kita tidak bisa memastikan ya. Sehubungan dengan Injil Lukas ini ada banyak pendapat para ahli tentang tahun penulisannya. Banyak yang mengatakan tahun penulisannya itu sebelum kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tidak sedikit juga yang mengatakan sesudah tahun 70 Masehi. Yang jelas bahwa Injil Lukas itu sudah ditulis setelah tahun penulisan Injil Markus. Sebab kalau kita belajar teori dua sumber, Lukas sendiri menggunakan Markus sebagai salah satu sumber daripada tulisannya. Dan tentu di atas tahun 60, sebab di sekitaran tahun itulah ia mulai terlibat bersama-sama dengan Rasul Paulus tadi yang saya katakan. Jadi sebenarnya untuk menghindari perdebatan itu, baik itu yang mengatakan sebelum tahun 70 maupun yang mengatakan di atas tahun 70, kita bisa gabung saja teori itu. Kita bisa berikan sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar Injil Lukas ini ditulis antara tahun 65 sampai tahun 80 Masehi. Ya, artinya kita ambil jalan tengah saja. Ya. Oke. Lalu kalau alamat dan tujuan penulisannya ini kepada siapa sebenarnya ditunjukkan Injil Lukas ini sebenarnya? Ya, secara eksplisit memang kelihatan di pasal 1 ayat 1 ya. Bahwa Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas dan dialamatkan langsung kepada Theophilus. Dia menyebut langsung nama Theophilus. Nah, memang dalam bahasa Yunani nama Theophilus itu berarti sahabat Allah. Ada yang mengatakan bahwa di sini bukan seorang personal ya, bahwa yang disapa ini sebenarnya segenap pengikut Kristus yang adalah sahabat Allah. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa Theophilus adalah seorang personal. Dia adalah seorang pegawai pemerintah Roma atau seorang yang sangat berpengaruh yang membiayai penulisan serta penyebaran Injil Lukas ini. Nah, artinya tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai Injil ini dialamatkan kepada siapa. Kalau tujuan penulisan Injil ini sebenarnya apa? Iya, sebenarnya dari berbagai sumber kita bisa melihat ya bahwa ada beberapa tujuan penulisan Injil Lukas ini. Namun saya bisa membagikan setidaknya ada 3 tujuannya. Ada yang namanya immediate purpose, itu tujuan langsung. Itu kita bisa lihat di ayat 4 dari pasal 1. Tujuan langsungnya adalah untuk menyampaikan berita Injil yang sudah diselia dengan cukup teliti oleh Lukas kepada Theophilus. Lalu tujuan yang kedua adalah intermediate purpose, yaitu tujuan menengah. Tujuan ini untuk menguatkan iman orang-orang percaya atau penerima Injil ini, khususnya mereka yang berasal dari dunia Romawi yang berbahasa Yunani. Dan tujuan akhir atau ultimate purpose-nya sebenarnya untuk menjangkau seluruh bangsa.
dalam Injil ini Lukas menekankan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah bersifat universal. Lukas mau mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Oke. Baik, jadi sebelum kita masuk ke tafsiran, jadi masing-masing kan kitab itu ada tema-tema yang besar atau pesan utama yang disampaikan. Betul. Kalau Injil Lukas ini sebenarnya tema utama yang hendak dikemukakannya apa sebenarnya? Iya, sangat menarik ya pertanyaan itu. Ya. Memang pertanyaan ini akan memperdalam tafsiran kita karena sangat berkaitan. Banyak tema tentunya setiap Injil itu, tetapi ada tema utama. Kalau Lukas itu, ketika kita baca dengan sangat komprehensif Injil ini, kita bisa lihat perhatian Yesus kepada orang-orang miskin dan orang-orang termarginalkan. Itulah tema utamanya. Lukas sangat melihat bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sangat peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan. Dan buktinya apa? Yang pertama, kelahirannya di Bethlehem dan di tempat yang hina itu adalah bukti daripada tema utama itu. Dan yang kedua, kalau kita membaca Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, itu adalah khotbah perdananya Yesus, khotbah pertamanya. Dan khotbah pertamanya ini tidak menyinggung tentang tema lain, tetapi tema tentang kemiskinan. Di situ dia berbicara mengenai pemulihan kepada orang-orang miskin, kepada orang sakit, kaum difabel dan termarginalkan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas. Kemudian bukti yang ketiga, kalau kita baca Lukas pasal 6, itu adalah nas-nas yang paralel dengan di Matius adalah khotbah di bukit. Di situ Yesus memberkati orang miskin dan mencela orang-orang kaya. Dan kisah Lazarus, kisah Zakheus pemungut cukai, kemudian kisah orang Samaria yang baik hati, yang bagi orang Yahudi itu adalah orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, semuanya itu justru diangkat oleh Lukas dalam Injilnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat Yesus itu banyak melibatkan perempuan dalam pelayanannya. Itu tidak ada di dalam Injil lain, tetapi di dalam Injil Lukas itu diangkat. Karena apa? Supaya benar-benar mengarahkan Injilnya. Beginilah Yesus kepada orang-orang yang termarginalkan pada masanya. Perempuan itu adalah orang-orang yang termarginalkan pada masa itu. Tetapi di sini Lukas mengangkat bagaimana perhatian Yesus, bahkan dia memberdayakan perempuan-perempuan ini. Dia diurapi oleh perempuan yang berdosa, kemudian perempuan yang mendukung pelayanannya dalam Lukas pasal 8, misalnya Maria Magdalena, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, ada Susana dan banyak perempuan lain. Dan juga kisah yang sangat terkenal mengenai kisah Maria dan Marta. Jadi pada masa itu, orang miskin adalah orang-orang yang paling menderita. Mereka diperlakukan tidak adil oleh kaum elit dan elit agama, yaitu Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu terlilit hutang abadi, mereka termarginalkan, mereka dibebani pajak yang sangat tinggi. Dan itulah sebabnya Lukas menulis Injilnya untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan bagi orang-orang yang miskin dan termarginalkan ini. Ya, menarik sekali. Ternyata tema-tema besar ya yang dikemukakan oleh Injil Lukas ini. Dan ini kayaknya pasti akan lebih menarik nanti ketika dikaitkan dengan tafsiran. Iya, betul. Baik, nah ini kan ada 7 ayat yang akan disampaikan pada khotbah tanggal 25 Desember ini. Ya. Bagaimana Bapak menguraikan tafsirannya? Apakah ditafsir setiap ayat atau dikelompokkan beberapa ayat sesuai dengan pesan tertentu atau seperti apa? Ya, saya melihat nas ini bisa dikelompokkan saja ya. Saya bisa kelompokkan beberapa ayat. Di ayat 1 sampai 3 itu satu pesan tersendiri, dan ayat 4 sampai 6 itu satu ayat, satu poin tersendiri, dan poin ketiga adalah ayat yang ke-7 itu.
Oke. Jadi yang pertama tadi ayat 1 sampai ayat 3 ya. Iya. Ayat 3. Betul. Oke. Mungkin saya baca saja ya. Silakan. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai bagian ini. Ya, di bagian ini yang sudah Pak Pini tadi baca, saya bisa menyimpulkan berdasarkan di bawah tema kelahiran Yesus itu, Lukas hendak mengatakan di bagian ini bahwa kelahiran Yesus adalah fakta sejarah, bukan dongeng. Nas Lukas dimulai dengan presisi seorang sejarawan. Ya. Dia itu bukan pendongeng, dia itu adalah akademisi. Lukas sengaja mencantumkan nama-nama penguasa dunia dan administrator untuk mengaitkan inkarnasi atau penjelmaan Allah menjadi manusia ke dalam garis waktu sejarah yang nyata. Misalnya Kaisar Agustus disebutkan di sini. Dia adalah penguasa terkuat di muka bumi saat itu, karena Roma adalah adidaya dunia saat itu. Dia mengeluarkan maklumat sensus untuk seluruh kekaisaran Romawi. Ini adalah fakta sejarah. Kemudian ada wali negeri di Syria, yaitu Kirenius. Dia itu adalah pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus di provinsi-provinsi timur, termasuk Yudea. Yudea ini adalah daerah Israel Selatan. Disinilah nanti plotnya terjadi yang namanya kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian, Lukas menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah validitas sejarah. Kelahiran Yesus bukanlah mitos di suatu tempat yang samar-samar, melainkan terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diverifikasi dalam catatan sejarah Romawi. Hal ini memberi kepastian kepada para pembaca Injil, terutama Theophilus ya, yang menerima Injil ini. Yang kedua, di sini berbicara mengenai kedaulatan ilahi. Allah yang maha besar tidak perlu turun tangan dengan gempa bumi misalnya atau sebuah keajaiban besar untuk memindahkan Maria dan Yusuf yang ada di Nazaret untuk memenuhi nubuat para nabi bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Dia hanya perlu menggunakan birokrasi dan perintah pajak dari seorang kaisar yang tidak mengenalnya. Artinya Allah memakai perintah Romawi yang sekuler dan memaksa untuk mencapai tujuan ilahinya, memastikan Yesus lahir di Bethlehem, desa yang telah dinubuatkan. Sebesar apapun kekuasaan dunia, politik, ekonomi, semuanya berada di bawah kendali tertinggi Allah untuk melaksanakan rencana keselamatannya. Jadi itu poin penjabaran Ya. ayat 1 sampai 3 ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau kita lanjut mungkin di ayat berikutnya, Ayat 4 itu sampai tadi 6. ayat 4 sampai Ya. 6 ya. Saya coba baca aja. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, di bagian ini ayat 4 sampai 6 ini saya juga bisa menyimpulkan bahwa Lukas hendak mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah penggenapan nubuat para nabi bahwa dia adalah Mesias. Nah, perjalanan Yusuf ke Bethlehem itu yang bisa memakan waktu perjalanan bisa 2 hari, itu dari Nazaret ke Bethlehem, bukan hanya kewajiban sipil, tetapi pemenuhan nubuat mesianis. Dia lahir di kota Daud. Bethlehem itu, kota Daud itu adalah Bethlehem. Ya. Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Raja Daud. Itu disebutkan di ayat 4 tadi. Ini memenuhi janji perjanjian Allah bahwa Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud. Itu bisa kita lihat misalnya buktinya dari Yeremia pasal 23 ayat 5.
bahwa dari garis keturunan Daud itu akan tumbuh tunas yang adil. Itu adalah nubuat mengenai Mesias dari keturunan Raja Daud. Kemudian bahkan Paulus juga menekankan itu dalam Roma pasal 1 ayat 3, bahwa menurut daging Yesus itu diperanakan dari keturunan Daud. Nah, ini adalah sebuah penggenapan nubuat para nabi bahwa dia itu adalah Mesias. Kemudian ada lagi nubuat yang sangat presis dengan Bethlehem ini, yaitu lokasi kelahirannya ini benar-benar sangat eksplisit dipenuhi, yaitu dalam Mikha pasal 5 ayat 1. Ini Mikha ini menubuatkan, bisa dikatakan 500-600 tahun sebelum Yesus lahir. Dia berkata dalam pasal 5 ayat 1, "Hai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Jadi ini benar-benar sebuah nubuat yang sangat detil. Kotanya atau desanya Bethlehem disebutkan sangat detil, dan di situ persis Yesus juga lahir. Artinya yang tadi disebutkan adalah dia dari garis keturunan Daud. Ya. Lalu ada nubuat tentang Bethlehem. Iya. Ini kayaknya adalah tanda bahwa memang Yesus ini adalah yang dinubuatkan Iya. di dalam perjanjian lama. Ya. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Ya, benar sekali bahwa ini kan kenapa mereka berpindah kan karena ada perintah sensus ya. Iya. Sensus Romawi berfungsi sebagai invisible ya, tangan yang tak terlihat dari Allah untuk menempatkan Maria dan Yusuf di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Iya. Peristiwa yang mungkin sepele gitu, dan mungkin juga bagi Maria dan Yusuf itu adalah hal yang sangat terpaksa karena dia sedang mengandung. Tetapi ini menegaskan identitas Yesus untuk memenuhi tadi nubuat perjanjian lama itu, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, keturunan Raja Daud yang sah, lahir tepat di kota kecil yang telah diucapkan oleh Nabi ratusan tahun sebelumnya. Jadi dia datang bukan secara kebetulan, melainkan sebagai klimaks dari sejarah keselamatan Israel. Oke. Satu ayat lagi yang belum dipaparkan, diuraikan, yaitu ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini adalah teks yang sekilas saya baca ini benar-benar saya merasa kasihan dengan keadaan atau kondisi tempat Yesus lahir. Apa sebenarnya pesan atau makna yang ada dari teks ini? Iya, benar ya, Pak Pini, itu kita sangat merasa terpukul ya, ternyuh dengan kondisi di ayat 7 itu. Ayat 7 ini adalah puncak dari ironi dalam makna teologi Injil Lukas. Dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagi kita yang membaca mungkin kita kasihan, tetapi justru inilah kemegahan Natal itu. Di sini Lukas mau mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah sukacita bagi orang miskin dan orang termarginalkan. Lahir di desa kecil yang namanya Bethlehem. Tadi ada disinggung mengenai penginapan, seolah-olah Bethlehem itu kota yang besar, ada penginapan. Bukan. Jangan kita bayangkan penginapan khusus yang seperti di kota-kota besar atau mungkin di Yerusalem atau di mana pada saat itu. Kata penginapan dari bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah kataluma. Sebenarnya lebih tepat diterjemahkan itu ruang tamu atau ruang atas. Jadi di rumah orang Yahudi itu, orang Israel di masa dulu itu, jadi mereka punya ruang tamu dan ruang atas yang biasanya itu bisa disewakan 1-2 hari kepada orang yang
lintas di situ atau berkunjung di situ, apalagi pada masa sensus ini. Jadi bukan ada satu hotel atau penginapan di masa itu ya, tetapi orang-orang Yahudi menggunakan rumah mereka itu sebagai tempat penginapan. Kata luma di sini adalah kamar depan atau kamar atas. Jadi memang benar-benar Bethlehem itu adalah desa yang kecil ya. Jadi di abad pertama itu, pada masa kelahiran Yesus, Bethlehem itu adalah desa kecil yang tidak signifikan secara politik maupun ekonomi. Memang sesuai dengan nubuat Mikha tadi, pasal 5 ayat 1. Jadi Bethlehem itu adalah desa kecil yang terpinggirkan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sukacita yang besar, anugerah Allah yang besar, adegannya terjadi di daerah atau di desa yang sangat kecil dan terpencil. Nah, kemudian dia lahir kemudian di tempat yang hina. Ya. Mesias yang universal yang kita kenal sekarang adalah juru selamat dunia. Dia lahir di Bethlehem, kecil dan terpencil, dan ditempatkan di palungan, tempat pakan ternak. Ini memang mungkin ya, sekarang kita sering mendengar bahwa Yesus lahir di kandang. Memang ada beberapa pemahaman tentang itu. Yang jelas bahwa ketika ada palungan, memang ya di situ pasti ada ternak ya. Apakah itu penafsiran beberapa orang mengatakan bahwa itu bagian belakang rumah, biasanya agak ke bawah. Jadi biasanya mereka taruh juga binatang-binatang peliharaan di situ, apalagi misalnya domba-domba yang sedang sakit yang harus mereka rawat. Lalu ada di situ mereka kasih palungan. Ataupun benar-benar bahwa ini adalah kandang yang terpisah. Namanya juga lahir di tempat yang ada binatang, ada lalu dibungkus dengan lampu dan dibaringkan di palungan. Tetap saja itu adalah peristiwa yang sangat terhina secara manusia. Namun di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah simbol solidaritas Allah kepada orang-orang miskin. Dia tidak lahir di kota-kota yang besar, bukan di Yerusalem yang ada Bait Allah dan di situ ada istana misalnya. Kemudian bukan di hotel atau penginapan yang selayaknya bagi anak-anak raja atau anak-anak bangsawan. Disinilah kita bisa melihat bagaimana peristiwa Natal itu adalah sebuah sukacita bagi orang-orang yang sangat miskin. Secara tidak langsung memperlihatkan keberpihakan Allah. Benar sekali. Pada mereka yang miskin ya. Iya, benar. Oke. Tafsiran di bagian tadi sudah disampaikan dengan sangat detail ya. Nah, lalu ini yang sangat penting bagi pendengar. Bagaimana kemudian kita mengaplikasikan kisah ini atau 7 ayat ini tadi ke dalam kehidupan warga jemaat saat ini? Ya, ini sangat bagian dari bagian penting ya, karena itu peristiwa sejarah masa lalu. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ya dengan kehidupan pada masa kini. Yang pertama, Kaisar Agustus itu boleh mengidentifikasi dirinya sebagai penguasa dunia yang sangat berpengaruh. Namun dalam kisah ini, dia hanya kurir bagi rencana Allah. Di tengah kehidupan modern kita sering hidup dalam kekhawatiran karena merasa kita harus mengontrol setiap detil kehidupan kita, keuangan kita, karir kita, masa depan anak-anak, dan semuanya. Jika Allah mampu menggunakan birokrasi Romawi yang bengis untuk menjamin kelahiran Mesias, maka apakah hari ini kita berani melepaskan kekhawatiran dan kendali kita dan percaya bahwa setiap sensus, dalam artian mungkin krisis dalam hidup kita, sedang digunakan oleh tangan yang tak terlihat, tangan Allah demi kebaikan dan rencananya yang sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau tidak ada sensus, bagaimana Yusuf dan Maria
bisa menepati penggenapan itu, bahwa pasti Yesus itu akan lahir di Nazaret, dan itu benar-benar penggenapan yang salah. Tetapi lihatlah bagaimana Allah itu, tangannya yang tak terlihat itu, menopang setiap kita dalam rencananya itu untuk menuju kepada panggilannya yang sempurna. Nah, ini Natal menuntut kita supaya menukar kontrol diri kita dengan kepercayaan penuh kepada kedaulatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf dan Maria melakukan perjalanan yang sungguh tidak nyaman ya di Bethlehem. Namun sadar atau tidak, mereka sedang memenuhi janji nubuat tentang Mesias. Mereka beriman kepada janji Allah yang tertulis ratusan tahun sebelumnya. Nah, gereja hari ini seringkali mencari Mesias yang nyaman. Apa itu Mesias yang nyaman ini? Kayak yang instan, tanpa kesulitan, sesuai selera. Jadi tantangan Natal kita itu, jika Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang memegang kendali atas sejarah seperti yang dibuktikan di Bethlehem, maka kita dipanggil juga untuk memiliki iman yang berakar kokoh pada janjinya, bukan pada perubahan perasaan atau situasi hidup kita yang tidak menentu. Satu pertanyaan reflektif buat kita, apakah landasan iman Natal kita itu janji Allah atau sensasi emosional? Dan yang ketiga, frasa yang sangat menyakitkan tadi, apa itu? Bisa dibaca lagi di ayat 7 itu, Pak Apini. Tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Jadi pada hari Natal ini, Yesus Sang Juru Selamat dilahirkan di tempat yang seharusnya tidak ada manusia yang dilahirkan di situ. Palungan itu menjadi tempat, menjadi mahkota, menjadi singgasana bagi Yesus, seorang raja yang sangat mulia. Karena tidak ada tempat bisa kita maknai tidak diterima. Sejak dari awal saja, sejak dari kelahirannya, Yesus itu menempatkan diri sebagai orang yang hina, yang ditolak. Tidak ada tempat bagi dirinya. Jadi jika Yesus datang dalam solidaritas yang ekstrim dengan yang paling rendah dan ditolak oleh dunia yang sangat sibuk, di manakah posisi kita sebagai gereja dan jemaat? Tantangan untuk kita saat ini, siapakah orang miskin dan termarginalkan di tengah lingkungan kita? Mungkin Pak Pini bisa memberikan beberapa catatan siapa saja yang sebenarnya orang miskin dan termarginalkan di lingkungan kita. Kalau ya yang saya lihat di wilayah kita di Kota Gunung Sulit, saya lihat masih banyak sekali anak-anak yang mungut sampah itu ya, sampai tengah malam, pemulung. Dan sebenarnya mereka itu perlu sekolah. Saya tidak tahu bagaimana, kapan kabar sukacita itu bisa menghampiri mereka. Setiap kali saya lewat misalnya di toko-toko di sana, saya sering sekali melihat mereka minta kasihan. Nah itu pergumulan saya sebenarnya di dalam teks ini. Kapan kabar sukacita itu menghampiri mereka? Dan itu baru salah satu dari sekian banyak orang-orang yang termarginalkan. Belum lagi kita bicara mengenai para difabel, penyandang disabilitas, yang justru di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja mereka merasa terusir tercerabut dari keluarganya sendiri. Mereka tidak dianggap sebagai manusia yang seutuhnya. Belum lagi mereka yang benar-benar miskin ya secara ekonomi. Kemudian para janda dan juga dalam petik kasta kita di Nias ini, dan mungkin di beberapa wilayah yang lain di Indonesia dan belahan dunia. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan mereka dalam kehidupan kita? Yesus mengidentifikasi dirinya itu
dengan sebagai orang-orang yang miskin itu. Kalau kita baca dalam Matius pasal 25 itu, dia mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang ada di dalam penjara. Natal memanggil kita untuk menjadikan hidup kita ini sebagai palungan kasih dan bela rasa. Mau nggak kita menjadi palungan itu? Menjadi palungan bagi orang-orang yang termarginalkan ini. Memberi hati, memberi ruang bagi mereka. Ayo, jadikan Natal ini menjadi sukacita bagi mereka. Supaya sukacita Kristus itu dapat dialami oleh siapapun mereka yang terpinggirkan. Sungguh sangat mendalam, sekalipun hanya ini sebenarnya adalah poin-poin untuk disampaikan di khotbah. Semoga dapat membantu Bapak Ibu pelayan dalam menyampaikan atau menyusun khotbah pada 25 Desember ini. Yang terakhir dari saya untuk menutup ini, saya sangat senang dengan konsep tadi ya, bahwa Allah menggunakan pemerintah Romawi, dalam hal ini Kaisar Agustus, untuk melaksanakan rencananya. Saya hanya berharap bahwa kebijakan-kebijakan penguasa atau pemerintah saat ini itu benar-benar dari Allah, sehingga terrealisasi apa rencana Allah bagi kita, baik orang Nias ataupun dimanapun, seluruh Indonesia ini, apalagi bencana-bencana ini, Bapak Pendeta. Saya semoga saja apa kebijakan-kebijakan benar-benar ada Allah di belakangnya. Iya, memang menarik sekali, menarik sekali itu Pak Pindi. Kayak sepertinya kita ada di persimpangan pemikiran ya. Ini sebuah paradoks memang. Jadi kita berdoa saja. Kalau Tuhan itu bisa menggunakan kaisar ya yang bengis ya. Kaisar dulu itu menyamakan diri sebagai dewa. Iya betul. Namun para penguasa kita saat ini ya mungkin ada invisible hand, ada tangan yang tak terlihat, yang mungkin saat ini kita tidak bisa melihatnya, namun kita terus berdoa bahwa pasti Tuhan sedang merencanakan yang terbaik kepada kita semua. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, demikian Suara Sunderman edisi rancangan khotbah spesial khusus Natal 25 Desember 2025. Nas yang akan dikhotbahkan pada ibadah siang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah bersedia berbagi kepada kita. Semoga dapat membantu kita untuk Bapak Ibu pelayan dapat menyusun ataupun menyampaikan khotbah pada ibadah dimaksud. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik melalui ucapan kami tadi ataupun gerak-gerik kami di depan ini. Dan juga barangkali ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang mau disampaikan seperti saran, usul ataupun tanggapan-tanggapan mengenai apa yang sudah kami sampaikan tadi. Kami sangat berterima kasih, sangat menerima dengan sepenuh hati. Kiranya Bapak Ibu tetap setia menonton Suara Sunderman berikutnya. Terima kasih. Selamat Natal. Shalom.